Ancien Regime, pengaruh revolusi Perancis dalam masyarakat dan dunia. Ancien Regime memiliki arti masa pemerintahan lama. Predikat Ancien Regime diberikan kepada masa pemerintahan Louis XIV. Louis XIV menganggap dirinya wakil Tuhan di bumi. Pada masa Ancien Regime terjadi perubahan struktur sosial masyarakat. Masyarakat Perancis pada masa Ancien Regime dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu golongan pertama ialah para bangsawan yang umumnya memiliki tanah-tanah yang luas, rumah mewah, dan hak-hak istimewa. Hak tersebut ialah hak memegang jabatan tinggi, hak terbebas dari bermacam pajak, hak berburu di kebun rakyat, dan hak mengambil sesukanya hasil laba dari kebun. Golongan ini berjumlah 300.000 jiwa. Golongan kedua ialah para agamawan yang menguasai 1/5 dari tanah wilayah Perancis. Hak agamawan ialah memungut hasil tanah milik gereja, memungut pajak rakyat, dan hak terbebas dari bermacam pajak. Golongan ini berjumlah 65.000 jiwa. Golongan ketiga ialah golongan terbesar dari masyarakat Perancis. Golongan ini terbagi lagi menjadi 3 tataran, yaitu kaum borjuis yang bekerja sebagai pemungut pajak di daerah, dokter, notaris, bankir. Terdapat pula kaum borjuis menengah ke bawah yang bekerja sebagai pedagang dan pengrajin. Adapun tataran kedua, yakni rakyat jelata di perdesaan yang bekerja sebagai petani, yang bergantung hidup pada otoritas lapisan di atasnya seperti bangsawan, gerejawan, dan borjuis. Selanjutnya, tataran yang ketiga ialah rakyat jelata di perkotaan, bekerja pada industri dan kerajinan yang mendapatkan gaji rendah. Akibatnya, banyak pengangguran di perkotaan. Golongan 3 tidak diberikan hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Merekalah orang-orang yang dibebani berbagai jenis pajak seperti pajak pribadi, pajak penghasilan, pajak tanah dan bangunan, pajak garam, dan anggur. Mereka ialah orang yang bekerja dan mempelajari ilmu pengetahuan. Selama pemerintahan Louis XIV, sejumlah menteri mengusulkan sistem perbajakan yang lebih seragam. Namun, usaha ini gagal. Perancis dapat dikatakan sebelum tahun 1789 sebagai negara miskin di bumi yang kaya. Untuk mengisi kas negara, Raja Louis XIV berupaya memungut pajak dari semua golongan masyarakat. Akan tetapi, hal ini menjadi suatu perdebatan di Badan Perwakilan Rakyat dan secara otomatis mempercepat meletusnya revolusi. Secara umum, faktor penyebab revolusi Perancis dapat dibagi menjadi beberapa sebab, yaitu pertama, pemerintahan bersifat sangat kaku dalam menghadapi perubahan dunia. Adapun timbulnya ambisi dari ide-ide pencerahan kaum borjuis, petani, buruh, dan individu dari semua kelas yang disakiti. Ketika telah beralih sistem pemerintahan dari monarki ke badan legislatif, terjadi konflik dikarenakan perbedaan kepentingan yang sangat signifikan. Kedua, munculnya aliran rasionalisme dan Aufklärung abad ke-18 sebagai dampak dari Renaissance dan humanisme, sehingga muncul berbagai kritik terhadap pemerintahan Prancis. Ketiga, adanya aliran romantika yang dipelopori oleh tokoh romantika J.J. Rousseau. Aliran romantika berkembang di kalangan rakyat jelata dan meneruskan perjuangan. Aliran romantika ini menganggap kepribadian lebih penting daripada rasio. Keempat, pengaruh berbagai paham perang di Amerika. Ketika Revolusi Amerika tahun 1774 hingga 1783, Prancis mengirimkan tentaranya di bawah pimpinan Lafayette untuk membantu Amerika dalam menghadapi serangan Inggris. Sepulang dari perang, tentara Prancis membawa paham baru tentang hak asasi manusia dan demokrasi, sehingga muncullah keinginan mengubah pemerintahan absolut Prancis yang menindas rakyat. Kelima, pengaruh feodalisme di Eropa yang berasal dari abad pertengahan. Keenam, monarki absolut yang sangat dinilai buruk. Ketujuh, terjadinya vacuum of power karena terjadinya kekosongan kekuasaan Prancis melakukan reformasi dan revolusi. Faktor khusus pemicu terjadinya revolusi Prancis ialah masalah keuangan negara. Semenjak wafat Louis XIV, Prancis mengalami defisit keuangan negara karena telah dihambur-hamburkan oleh keluarga raja dan kaum bangsawan. Madame defisit ialah sebutan untuk permaisuri dari Louis XIV yang hidup glamor. Oleh karena keuangan negara yang defisit, dipungutlah pajak dari golongan bangsawan, tetapi golongan bangsawan menolak dan menurut mereka, pajak adalah persoalan rakyat seluruhnya. Oleh karena itu, dibuka kembali États Généraux, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Terdapat 7 tahapan kronologis berlangsungnya revolusi Perancis, yaitu yang pertama, États Généraux, dibukanya kembali Dewan Permusyawaratan Rakyat tanggal 5 Mei 1789. Yang kedua, pembentukan Dewan Nasional tanggal 17 Juni 1789. Yang ketiga, Konstituante, pemerintahan baru tahun
tahun 1789 hingga 1791. Yang keempat, legislatif, pemerintahan borjuis bangsawan baru tahun 1791 hingga 1792. Yang kelima, convention, pemerintah rakyat jelata di bawah pimpinan Robespierre dengan bentuk republik tahun 1792 hingga 1795. Yang keenam, direktoire, kembalinya pemerintahan borjuis dengan membagi kekuasaan eksekutif kepada 5 orang direktur tahun 1795 hingga 1799. Yang ketujuh, konsulat, pemerintah yang dipimpin oleh 3 orang konsul dan mulai munculnya Napoleon sebagai seorang yang otoriter tahun 1799 hingga 1804. Secara politis, revolusi Prancis terjadi pada 17 Juni 1789, namun secara resminya jatuh pada tanggal 14 Juli 1789 dengan diserbunya penjara Bastille. Dampak terpenting dari revolusi Prancis adalah terjadinya peleburan Ancien Regime dari pemerintahan absolut menjadi pemerintahan liberal yang berpedoman pada hak asasi manusia. Jika ditelusuri lebih jauh, pengaruh revolusi Prancis terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, mencakup politik, ekonomi, dan sosial di lingkungan masyarakat Prancis. Pengaruh politik revolusi Prancis terhadap masyarakat Prancis yaitu: pertama, adanya undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi yang berguna mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, timbulnya suatu ide mengenai makna republik sebagai suatu bentuk pemerintahan negara. Yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya paham demokrasi di kalangan rakyat. Yang keempat, tumbuh dan berkembangnya rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat. Yang kelima, adanya tuntutan reformasi dan revolusi untuk mengubah tatanan negara secara cepat. Lalu, pengaruh ekonomi terhadap masyarakat Prancis yaitu: pertama, penghapusan gilda yang berdampak pada kelancaran, kebebasan, serta kemajuan perdagangan. Yang kedua, tumbuh dan berkembangnya industri besar. Hal ini terjadi sangat signifikan ketika Napoleon memberikan sumbangan kepada perusahaan dalam negeri yang mengalami kelumpuhan akibat kekacauan yang berkepanjangan. Yang ketiga, petani menjadi pemilik tanah dikarenakan tuan tanah yakni para kaum bangsawan melarikan diri ke luar negeri ketika terjadi kekacauan, sehingga tanah-tanah mereka disita dan diberikan kepada rakyat. Yang keempat, penghapusan pajak feodal. Pajak feodal dipungut oleh kaum bangsawan dan agamawan, sehingga dengan dihapuskannya pajak feodal, beban rakyat menjadi berkurang. Pengaruh sosial terhadap masyarakat Prancis yaitu: pertama, penghapusan feodalisme, sehingga mewujudkan kesamaan status, harkat, dan martabat rakyat secara keseluruhan, dan pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua, tumbuhnya struktur masyarakat baru, yakni golongan borjuis yang menggantikan posisi bangsawan dan biarawan. Kedudukan biarawan sama dengan masyarakat tanpa adanya keistimewaan. Yang ketiga, berkembangnya pendidikan yang merata untuk seluruh elemen masyarakat, sehingga tingkat kecerdasan masyarakat semakin meningkat. Yang keempat, adanya Kode Napoleon yang memberikan kesempatan kepada perkembangan hukum. Pengaruh revolusi Perancis bagi masyarakat dunia dapat digolongkan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, ialah menyebar luasnya paham liberalisme ke seluruh Eropa. Paham liberalisme memisahkan antara urusan akhirat dengan dunia. Lalu, berkembang demokrasi di berbagai negara di dunia sebagai kekuasaan yang bersumber dari, oleh, dan untuk rakyat. Lalu tumbuh dan berkembangnya rasa nasionalisme, khususnya di negara yang masih menerapkan sistem feodalisme ataupun masih terjajah. Dan menyebarnya semangat revolusioner yang memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terbebas dari belenggu penjajahan seperti adanya penindasan dan ketertekanan. Dalam aspek ekonomi, pengaruh di bidang aspek masyarakat dunia ialah munculnya industri-industri di Eropa dikarenakan banyaknya kebijakan negara-negara Eropa yang mengikuti kebijakan Napoleon, yakni memberikan subsidi dari pemerintah terhadap perusahaan dalam negeri. Kedua, lenyapnya monopoli perdagangan karena perdagangan beralih dari daerah pesisir pantai ke daerah pedalaman sehingga menyebabkan terjadinya persaingan ekonomi. Yang ketiga, negara yang berada di daerah pantai seperti Inggris menjadi kehilangan pasar di Eropa. Dalam aspek sosial, pengaruhnya ialah penghapusan feodalisme yang menyebar ke berbagai negara Eropa, yang rata-rata negara di Eropa berbentuk kerajaan. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang merata di seluruh kalangan masyarakat Eropa.
Lalu, adanya Kode Napoleon yang menjadi dasar dan acuan dalam pembuatan dan pengembangan hukum di dunia.